Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai transpirasi pada tanaman. Nah, tentunya kita tidak akan asing lagi dengan kata transpirasi. Untuk mengingatnya kembali, kita akan membahas tentang apa itu transpirasi, proses transpirasi, di mana tempat terjadinya transpirasi, dan apakah peran transpirasi pada tanaman. Jadi, transpirasi merupakan suatu proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata, lubang kutikula, dan inti sel. Air yang dikeluarkan oleh tumbuhan merupakan air yang berlebihan yang diserap oleh tumbuhan. Nah, proses ini juga merupakan bukti bahwa tumbuhan tersebut bernapas dengan mengeluarkan H2O dan menyerap CO2. Sebagian besar proses transpirasi terjadi di stomata yang terdapat pada daun, kira-kira mencapai 90%. Nah, proses transpirasi ini terjadi di stomata. Selain di tempat terjadinya proses transpirasi stomata, proses transpirasi juga berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya udara pada tumbuhan. Proses transpirasi pada tumbuhan terjadi di siang hari, yaitu pada saat stomata tersebut terbuka. Dan apabila stomata tersebut tertutup, maka proses transpirasi tidak dapat terjadi. Nah, pada umumnya proses transpirasi ini terjadi pada saat terik matahari atau saat subuh. Air diserap oleh akar untuk mencapai jaringan daun dengan daya kapilaritas melalui pembuluh xilem. Sebagian besar sel spom pada daun memiliki permukaan yang terpapar langsung dengan antar sel. Nah, permukaan sel mengeluarkan sebagian air yang membentuk lapisan tipis. Nah, lapisan tipis ini menguap dan membuat ruang antar sel menjadi jenuh air. Nah, jenuh air berdifusi antar ke ruang sel. Nah, penghubung lainnya yang akhirnya mencapai ruang stomata yang kemudian dikeluarkan oleh stomata. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi terdiri dari dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor tanaman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kelembapan udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, ketersediaan air pada tanah dan debu. Sedangkan faktor tanaman terdiri dari stomata, yaitu jumlah persatuan luas, letak stomata, permukaan bawah atau atas daun, timbul atau tenggelam, waktu bukaan stomata. Yang kedua yaitu daun. Daun berbulu, tidak berwarna, atau kandungan klorofilnya tidak ada. Posisinya menghadap matahari secara langsung atau tidak langsung.